Untuk pertemuan hari ini, kita akan mulai masuk ke materi mengenai panas ya, di mana pada materi-materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang mekanika. Dan sekarang kita langsung masuk ke materi baru tentang panas, di mana subbab pertama yang akan kita bahas yaitu energi panas dan temperatur. Slide-nya udah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke. Saya perbesar slideshow. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, kami mengharapkan kalian sebagai mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengetahui perbedaan antara energi termal, panas, dan suhu. Kemudian dapat mengidentifikasi 3 cara panas dalam merambat atau konduktivitasnya itu bagaimana mekanismenya ya. Dan kemudian dapat membandingkan perbedaan konduktor dan isolator itu apa, dan terakhir dapat membandingkan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Nah, di sini kita dapat lihat dua buah gambar, di mana kedua gambar ini menggambarkan tentang energi panas. Energi panas itu apa? Nah, energi panas ini adalah total energi pada suatu sistem disebabkan oleh suhu sistem tersebut. Nah, jadi energi panas itu total seluruh energi panas yang ada dalam sebuah lingkungan yang kita totalkan sehingga kita peroleh nilainya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, menurut kalian ini menggambarkan apa saja, informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari gambar ini? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Suhu panas dan dingin, Bu. Panas dan dingin, bagaimana cara membedakannya? Kalau panas itu agak ke warna orenan, kalau dingin itu yang biru, Bu. Oke, berarti kalian sudah bisa menangkap ya atau memperoleh informasi dari gambar ini. Jika suhu dari suatu benda atau sistem tersebut semakin panas, maka warnanya semakin mendekati warna merah ya. Dan kalau dingin itu berarti mendekati warna biru. Selanjutnya, nah lalu panas itu sendiri sih apa? Panas ini merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Nah, energi panas hanyalah energi yang dihasilkan dari gerakan partikel kecil yang dikenal sebagai atom, molekul, ion, atau mikroorganisme dalam gas, cairan, dan bahan-bahan padat. Nah, jadi intinya panas ini merupakan suatu energi, yang artinya apa? Berlaku hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi itu berarti energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, jadi panas ini sebenarnya sudah ada, tapi hanya bisa ditransferkan atau dirubah bentuknya. Nah, contohnya, jika kita ingin meninjau mekanisme energi panas, mekanisme kerja dari suatu energi panas, kita harus meninjaunya dari ruang lingkup atomik atau molekuler ya, di mana seluruh benda yang ada di alam ini pasti tersusun dari susunan atom dan molekulnya. Nah, maka untuk memperhatikan atau mengamati perpindahan energi panas, kita harus melihat dari skala atomiknya. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, kita lihat ada atom penyusun suatu material, di mana pada kedua ujungnya terjadi perbedaan temperatur. Pada ujung kiri ini merupakan high temperatur atau temperaturnya tinggi, kemudian yang pada bagian kanan ini low temperatur, sehingga terjadi proses heat transfer atau transfer panas dari yang energinya tinggi ke energi yang rendah. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ketika temperatur suatu material tinggi, artinya apa? Artinya atom-atom yang ada pada molekul tersebut sedang bervibrasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semakin rendah suhunya, maka semakin rendah pula vibrasi dari si atom tersebut. Nah, maka ketika terjadi perbedaan temperatur, maka si atom atomik pada yang suhunya tinggi ini akan mentransfer vibrasinya atau menumbuk atomik yang vibrasinya relatif rendah pada daerah temperatur rendah. Nah, sehingga sampai mencapai keadaan setimbang. Nah, secara natural seluruh kondisi di alam ini
selalu berusaha untuk mencapai keadaan kesetimbangannya gitu. Nah, maka di sini ketika keadaannya sudah setimbang, kecepatan atau vibrasi dari seluruh atom molekul penyusun dari suatu material tersebut kecepatannya menjadi seragam dan sama. Artinya apa? Mencapai kondisi thermal equilibrium atau kesetimbangan suhu seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih si kalori ini berpindah-pindah? Ada tiga macam perpindahan kalor, yaitu konveksi, radiasi, dan konduksi. Nah, apa sih yang membedakan perpindahan kalor ini? Ketiga mekanisme ini, yang membedakannya apa? Kalau kita lihat sekilas, contohnya pada gambar di bawah ini, untuk yang radiasi ini proses perpindahan panas dari api ke tabung reaksinya. Sedangkan konveksi dari tabung reaksi ke molekul airnya. Dan konduksi perpindahan panas dari tabung reaksinya ke tiang penyangganya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Belum ada kayaknya, Bu. Belum ada? Oke. Saya lanjut ya ke proses perpindahan panas, mekanisme perpindahan panas secara konduksi. Konduksi panas itu apa? Konduksi panas ini adalah perpindahan energi panas melalui suatu materi dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang suhu rendah. Artinya apa? Untuk perpindahan panas secara konduksi ini harus ada kontak. Nah, jadi harus ada kontak antara dua materi. Si panasnya ini kontak langsung dengan logamnya. Ketika logamnya dipanaskan, maka akan lambat laun si molekul atomik yang di sini akan bervibrasi semakin cepat dan menyenggol atau menumbuk atomik yang ada di sebelahnya, merambat terus hingga sampai suhunya menjadi rata atau menjadi seragam ya suhunya. Nah, perpindahan panas tersebut bertujuan untuk menyamakan atau menyamaratakan suhu pada seluruh material tersebut. Hal ini digambarkan sebagai energi panas yang ditransfer dari satu bahan ke bahan lainnya melalui kontak langsung. Jadi kuncinya harus ada kontak langsung ya untuk konduksi panas. Nah, untuk laju perpindahan panasnya, seberapa cepat sih laju perpindahan panas konduksinya, kita dapat melihatnya atau menghitungnya dari hukum konduksi panas atau yang disebut juga hukum Fourier. Hukum Fourier ini menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas tersebut mengalir. Nah, apabila kita terjemahkan dalam bahasa matematisnya menjadi QK sama dengan K dikalikan A dikalikan negatif DT dx atau ddx terhadap T. Maksudnya apa? Ini merupakan diferensial komponen T terhadap variabel X. Nah, kalian sudah belajar tentang diferensial kan sebelumnya di kalkulus? Sudah, Bu. Sudah, iya. Jadi kalian diharapkan sudah bisa paham ya bagaimana cara mengoperasikan perkalian dan diferensial dari persamaan ini. Nah, di mana QK ini merupakan laju perpindahan panasnya, dan K ini merupakan konduktivitas termalnya, dan A merupakan luas penampang, DT ini merupakan perbedaan temperaturnya, dan DX ini merupakan perbedaan jaraknya. Nah, sekarang, lalu kan tadi di persamaan ada yang namanya konduktivitas termal, di mana konduktivitas termal ini merupakan sebuah ketetapan atau konstanta. Nah, apa itu konduktivitas termal? Konduktivitas termal ini merupakan sifat fisik dari suatu bahan atau material atau suatu koefisien yang menyatakan kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan kalor. Jadi secara singkatnya, konduktivitas termal ini merupakan kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan kalor, di mana setiap bahan ini mempunyai konduktivitas termalnya masing-masing. Contohnya untuk baja, dia memiliki konduktivitas termal sebesar 54 watt per meter derajat Celcius. Sedangkan untuk air, misalnya untuk air ini konduktivitas panasnya sangat kecil, yaitu 0,604 watt per meter
derajat Celcius. Seperti itu. Jadi sudah ada tetapannya ya untuk konduktivitas termal ini. Dan selanjutnya kita lihat ke contoh konduksi. Di sini ada gambar A dan gambar B, di mana yang membedakan adalah tebal platnya. Menurut kalian, lebih cepat panas yang mana? Yang gambar A atau yang gambar B? Gambar A. Kenapa? Karena ketebalannya, Bu, Karena ketebalannya kenapa? lebih tipis. Iya, lebih tipis pada benda A daripada yang benda B. Bagaimana kita membuktikannya secara ilmiah atau secara teorinya? Kita lihat di persamaan ini. Persamaan laju perpindahan perpindahan panas secara konduksi ya. Kita lihat QK sama dengan K dikalikan A dikalikan DT dx, di mana dx ini merupakan perbedaan jaraknya. Kita lihat kalau hubungan antara dx perbedaan jarak dengan laju panasnya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ya, berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kalau perbedaan jaraknya semakin kecil, laju perpindahan panasnya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Iya. Cepat, Bu. Berarti hubungannya adalah berbanding terbalik. Jadi kalian kalau kita dijelaskan secara teori, kalian harus melihat dari hukum Fourier ini gitu untuk menjelaskan perpindahan panas secara konduksi. Nah, selanjutnya, manakah ujung batang besi yang lebih cepat panas, yang gambar A atau yang B? Yang A. Kenapa yang A? Karena lebih pendek, Bu. Karena lebih pendek, ya. Selanjutnya, dari kedua gambar ini, yang paling cepat yang gambar 1 apa gambar 2? Gambar 1. Gambar 2. Yang gambar 1 jawabannya kenapa? Yang Kenapa? gambar 2 jawabannya Gambar kenapa? Karena Itu di tabung B itu tingkat derajatannya lebih tinggi daripada di tabung B yang di gambar 1. Coba kalian kaitkan dengan hukum Fourier yang tadi, laju perpindahan panas secara konduksi yang tadi, di mana persamaannya itu adalah, tunggu saya tulis, QK sama dengan K dikalikan A dikalikan negatif DT per DX. Informasi yang kita peroleh di sini. Informasi yang diperoleh di sini, perbedaan apa yang kalian lihat? Variabel apa yang kalian lihat? suhu. Suhu. Dilihat dari perbedaan suhunya atau DT-nya. Kalau kita ingin semakin cepat laju perpindahannya, DT-nya ini akan semakin besar atau semakin kecil harusnya? Semakin kecil. Besar. Semakin Besar. besar. Lalu maka dari itu kita harus lihat perbandingan selisih suhunya ya. Untuk gambar 1, selisih suhunya berapa? Perbedaan suhunya? 100. 100. Oke. Untuk yang gambar 2, perbedaan suhunya berapa? 150. 150. Maka perbedaan suhu yang lebih tinggi itu yang mana? Gambar A atau yang B? Gambar Gambar 2. Gambar 2. Gambar 2. Ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan seperti itu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Belum kayaknya, Bu. Belum ada, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Kita bahas ke metode selanjutnya, yaitu melalui metode konveksi, di mana metode konveksi ini adalah pergerakan molekul di dalam fluida atau cairan atau gas. Fluida ini merupakan cairan atau gas ya, di mana perpindahan panas terjadi ketika permukaan benda padat bertemu dengan fluida, dan panas mengalir melalui fluida tersebut.
Nah, kita lihat contohnya. Ini kan kita sedang merebus air gitu ya contohnya. Di mana pada daerah 1, ini merupakan daerah yang paling dekat dengan sumber panas. Artinya apa? Suhunya lebih tinggi. Ketika suhunya lebih tinggi, maka kalian lihat pergerakan molekulnya lebih cepat dibandingkan pada daerah lainnya. Bertahap, kita naik ke daerah 2, kita lihat pergerakan molekulnya lebih lambat daripada pada daerah 1. Begitupun selanjutnya pada daerah 3 dan 4 gitu. Jadi daerah 4 ini merupakan yang paling lambat pergerakan molekulnya. Kenapa? Karena suhunya paling rendah seperti itu ya. Jadi kalau konveksi ini kata kuncinya yang kontaknya ini adalah antara benda padat dengan fluida. Jadi harus kontaknya antara benda padat dengan fluida yang menghasilkan pergerakan molekul dari si fluidanya itu sendiri. Dan selanjutnya, lalu bagaimana laju perpindahan panasnya? Untuk menghitung laju perpindahan panasnya secara konveksi ini dirumuskan dengan melalui hukum pendinginan Newton atau Newton's Law of Cooling yang dinyatakan sebagai QC sama dengan HC dikalikan A dikalikan TW dikurangi TS. Nah, di mana QC ini merupakan laju perpindahan panasnya dan HC merupakan koefisien perpindahan panas secara konveksi. Ini merupakan ketetapan juga ya. Kemudian untuk A ini merupakan luas bidang permukaan panas dan TW ini temperatur dindingnya, dinding tadi yang si benda padatnya, sedangkan TS ini adalah temperatur sekelilingnya. Jangan lupa perhatikan juga satuannya ya, harus seragam. Nah, konveksi perpindahan panas secara konveksi ini dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu forced convection dan natural convection. Untuk forced convection atau konveksi paksaan, ini merupakan konveksi yang terjadi akibat aliran fluida atau udara disebabkan oleh kekuatan eksternal, seperti kipas. Nih, dikasih kipas, misalnya ada sebuah telur rebus yang baru direbus, kan pasti panas tuh. Nah, kalau yang berlangsung secara forced convection atau paksaan, kita membuat si telur itu menjadi dingin dengan cara dikipas. Namun berbeda halnya kalau misalnya konveksi alamiah. Konveksi alamiah itu terjadi ketika telurnya itu dingin, kita diamkan saja di lantai atau di meja, nanti ada angin yang berhembus, dia akan membuat si telur tersebut lama-kelamaan menjadi dingin. Seperti itu, berjalan secara natural ya, sesuai konteks ya. Selanjutnya, misal di sini ada contoh sebuah ruangan. Sebuah ruangan, kalau di luar negeri kan ada yang namanya musim dingin ya, atau musim salju. Diberi heater supaya ruangan tersebut menjadi hangat. Nah, menurut kalian, mengapa kondisi di bawah ini dikategorikan sebagai proses konveksi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Karena panasnya hanya di ruangan tersebut, Bu. Kalau konveksi itu perpindahan panasnya melalui apa? Udara. Udara. Nah, sekarang coba lihat kasus di bawah ini. Si heater-nya ini, penghangat ruangannya ini, bagaimana sih cara kerjanya supaya membuat ruangan tersebut menjadi panas atau menjadi hangat? Bagaimana caranya? Jadi Hmm? suhu panasnya itu kan Bu, disebarkan di sekeliling ruangan. Disebarkannya melalui apa pengantarnya? Melalui heater itu. Iya, dari heater bisa menghangatkan Melalui seluruh heater ruangan. langsung Melalui? dialirkan lewat udara. Iya, lewat udara. Di mana udara itu merupakan fluida. Nah, maka proses penghangatan ruangan pada gambar di bawah ini dikategorikan sebagai proses konveksi. Nah, lalu menurut kalian ini termasuk kategori konveksi alamiah atau yang dipaksakan? Dipaksakan. Iya, dipaksakan. Paksakan. Tuh.
Sampai sini ada yang bertanyakan? Udah Oh ada? ini Bu, kalau misalkan kan ini kalau pemanas ya Bu, kalau pendingin Bu sama kayak gitu atau gimana Bu? Iya, kalau pendingin kan udara di sekitar itu panas ya. Ya. Lalu kalian nyalain AC. AC itu biasanya prinsip kerjanya dengan cara kipas, kemudian ditiupkan apa ya namanya tuh helium dingin gitu ya. Pokoknya sebuah gas yang dingin gitu. Kalau nggak salah helium sih. Nah nanti si gas yang ini akan sedikit demi sedikit menyebar dan mendinginkan ruangan melalui pergerakan udaranya. Ya tentu saja ini merupakan proses konveksi juga. Proses pendinginan konveksi. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya proses perambatan suhunya melalui udara atau air atau fluida ya itu dinamakan konveksi. Tapi kalau kontak langsung antara satu benda panas dengan benda lainnya itu dinamakan apa? Halo, dinamakan apa? Konveksi bukan Bu? Kalau kontak satu benda dengan benda lainnya, benda padat, satu benda dengan benda lainnya itu perpindahannya secara apa? Konduktor bukan Bu? Secara apa? Konduktor. Tadi yang saya jelaskan ada apa aja perpindahan panasnya? Konduksi. Iya, konduksi. Terus, Iya Bu maksudnya. iya, konduksi. Ayo bangun semuanya, ini masih pada tidur ya? Enggak Bu. Enggak, Bu. Enggak Bu. Perhatiin ya. Ya Bu, maaf. Belum mandi. Belum mandi kalian. Yuk, jadi konduksi itu, Saya lagi ngurus STNK, Bu. Izin dulu ya. ya, konduksi itu kan harus kontak satu benda dengan lainnya. Kalau konveksi, kontaknya antara benda padat dengan fluida. Itu kata kunci yang harus kalian pelajari ya. Oh iya. Nah, Siap. ini adalah salah satu contoh konveksi perpindahan panas dari panci ke supnya. Misalnya ini sedang menghangatkan sup. Proses konveksinya itu terjadi ketika kontak antara panci dengan supnya. Dan kemudian kita lihat sebentar. Nah, ini adalah contoh konveksi lainnya, yaitu pergerakan udara di lautan ya, misalnya ketika siang dan malam hari. Nah, kalau ketika siang hari, suhu di daratan ini lebih hangat daripada di lautan, sehingga angin berhembus dari daratan, berputar menuju lautan. Nah, kemudian ketika malam hari, nah ini kan perpindahan suhu di lautan lebih panas, maka panasnya itu berputar dari lautan menuju daratan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat radiasi. Proses perpindahan panas secara radiasi itu apa? Perpindahan panas secara radiasi itu intinya adalah perpindahan energi yang melalui atau memanfaatkan gelombang elektromagnetik dan tidak membutuhkan penghantar sama sekali untuk mengirimkan energi panasnya. Jadi nggak perlu kontak sama sekali, itu sudah bisa menghantarkan energi panasnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sinar matahari yang menyinari bumi kita, sehingga kita bisa merasakan hangat sinarnya matahari, yaitu karena ada proses perpindahan panas secara radiasi. Kemudian, laju perpindahan panasnya ini kita dapat bisa menghitungnya melalui hukum Stefan-Boltzmann, di mana hukum Stefan-Boltzmann ini berbunyi jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut, atau persamaannya adalah QR sama dengan epsilon dikalikan sigma kecil dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Nah, di mana sigma ini merupakan konstanta Boltzmann, A ini merupakan luas permukaan benda, dan T ini suhu absolut benda. Nah, untuk sifat termal bahan atau material dibagi menjadi dua macam, yaitu konduktor dan induktor. Untuk konduktor ini merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan induktor dia tidak baik dalam menghantarkan panas. Seperti itu. Sama seperti halnya ketika
kalian meninjau suatu material dalam sudut tinjauan hantaran listrik. Ada konduktor, ada isolator, seperti itu. Untuk konduktor, dapat menghantarkan panas dengan baik, dan contohnya yaitu adalah panci. Ini misalnya yang digunakan untuk menghangatkan makanan, ya. Dan kalau induktor, ini dapat merupakan material yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Oleh karena itu, isolator ini sangat baik digunakan sebagai pengaman. Biasanya umumnya fungsinya sebagai pengaman, ya, agar panas tidak merambat. Selanjutnya, suhu. Suhu itu apa? Suhu ini adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Dan merupakan ukuran yang menjelaskan bagaimana benda didefinisikan panas atau dingin. Kemudian suhu ini diukur dengan skala yang berbeda-beda, bisa Celsius, bisa Fahrenheit, bisa Kelvin, tapi yang standarnya itu yaitu Celsius atau Fahrenheit, ya. Sampai sini ada yang menanyakan dulu? Ada yang menanyakan nggak? Ibu, kalau microwave itu termasuk radiasi, Bu? Iya, microwave termasuk radiasi karena dia tanpa kontak langsung, ya, tapi dia sudah bisa menghangatkan masakan atau makanan. Gitu. Oke, Ibu. Ya. Bu, kalau proses terjadinya hujan itu ada konveksi bukan, Bu? Proses terjadinya hujan. Menurut kamu proses terjadinya hujan bagaimana caranya? Yaitu dari matahari gitu ke sinar matahari ke air jadi menguap gitu, Bu. Sinar Di situ ada matahari ke air jadi menguap itu prosesnya apa? Radiasi atau konveksi? konveksi bukan, Bu? Radiasi, Iya, radiasi, Bu. radiasi. Tadi sudah dijelaskan kalau yang matahari itu. Kalau matahari menuju ke awan ya untuk biar supaya nguap itu ya prosesnya radiasi gitu. Nah, Ya, sekarang Bu, terima kasih, Bu. ya selanjutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam gambar. Silahkan dikerjakan oleh kalian. Sebutkan perpindahan panas apa saja yang terjadi pada setiap gambar. Misalnya untuk gambar pertama ini adalah ada bola salju yang sedang dipegang pakai tangan. Menurut kalian perpindahan konduksinya itu dari mana ke mana? Dari bola salju ke tangan. tangan. Ya, luar dari ke dalam. tangan. Kemudian kalau konveksinya? Kalau konveksinya ada nggak? Konveksinya Dari hujan salju. dari tangan ke es batu. Ini kan katanya bangun kalian. Saya konduksi dari tangan ke es batu. Kemudian kalau konveksi itu kan fluida, ya. Fluida itu bisa udara, bisa air. Berarti perpindahan panasnya dari mana ke mana? Dari saljunya, Bu. Dari es batu ke tangan, Bu. Kan itu mah konduksi tadi, dari es batu ke tangan katanya. Dari udara Dari sekitar. udara ke Iya, kan kalau ada tiupan angin lama-lama bisa mencair juga ataupun bisa membeku. Kemudian kalau radiasinya dari mana? Radiasi. Dari suhu lingkungan, Bu. Kalau radiasi dari mana radiasi? Tadi yang baru dibahas. Radiasi. Dari Ini matahari. siang hari. Iya, dari matahari. Dari matahari ke esnya. Itu secara radiasi. Jadi silakan dikerjakan, ya. Ini kelima gambarnya, satu persatu sebutkan konduksi dari mana ke mana, konveksinya, dan radiasinya. Kemudian ini yang gambar, ini merupakan ini air untuk mandi, ya, shower yang mengeluarkan air panas, air hangat. Sebutkan konduksinya dari mana, konveksinya mana, radiasinya mana, ya. Oke, sampai Baik, Bu. ada yang bertanyakan? Bu, itu yang anak kecil itu teh gimana, Bu?
Agak susah ya Bu yang anak kecil. Itu teh sedang apa, Bu? Ini anak kecil lagi pakai jaket dini hari. Menurut kamu panasnya dari mana ke mana aja? Gitu. Oh, lagi menghangatkan. Iya. So, sebutin. Saya pengen tahu kemampuan analitis kalian melihat suatu gambar atau melihat suatu permasalahan. Supaya kalian bisa semakin terasah kemampuan analisanya. Ya, Kirain anak kecilnya lagi sakit Bu. nah, bolehlah. So, Masuk angin. isinya sama kalian ya. So, mencoba nggak? Eh, Gimana Bu? Silakan. Ya, yang anak Jadi- gambar anak kecil bukan, Bu? Kenapa? Yang gambar anak kecil. Oh, Yang gambar anak kecil kenapa? hangat ya itu karena pakai jaket jadi penguap Ya, itu kan anak kecil lagi ada di daerah bersalju, terus dia Ya, pakai jaket supaya hangat. Nah, Ya. itu ada proses apa saja? Ada proses radiasinya enggak? Kalau ada, sebutin. Konveksinya ada enggak? Konduksinya juga ada enggak? Sebutin ya, satu persatu. ya Bu. Oke. dari suhu ini lingkungan Bu. Kalau suhu ruangan nama dari jaketnya Bu. Jadi menghangatkan. Ruangan. Wah, Kerjakan ya, Sudah. paling lambat dikumpulkan minggu depan. Ada yang Iya, tanyakan lagi Bu. enggak? Ibu gimana Ibu kurang jelas soalnya jaringan Bu lagi di perjalanan. Iya, nanti saya upload di YouTube materi pembelajaran hari ini. Ya, insya Allah. Oh iya Ibu, terima Jadi silahkan kasih. perhatikan lagi. Kalau yang sinyalnya putus-putus bisa lihat lagi di YouTube. Sok, Oh ada yang iya Bu. tanya lagi? Udah berapa subscribe-nya Bu? Tahu lah, saya mah nggak peduli. Yang penting kalian, saya mah YouTube hanya sebagai media. Kalian belajar lagi. Kalau yang mengulang pembelajaran lagi silahkan gitu. Daripada saya share ke kalian videonya satu persatu kan kalian harus download berat banget, nanti saya harus nguploadnya berat, Ya, downloadnya Bu. berat. Nah, betul Bu. Ntar Ali yang share lagi Bu. Ya. Biar cepat dapat subscribe-nya 2.000, Ya. 3.000. Jangan lupa like dan subrek ya guys. Ya, oke. Bebe ya guys. Kalau ada yang Ntar- tanya lagi Kak? Ibu kalau udah ada channel YouTube-nya itu nanti bagi-bagi ke anak 3 Ibu. malah ngebahas YouTube. Astagfirullahaladzim. Wah, Ya Bu, Abi lagi di perjalanan. Kayaknya kalau masalah YouTube Ervan lebih jago deh. Iya, Evan lebih jago. Ya, Bu, kan Iya. dia udah YouTuber Bu. duluan, Bu. Iya, dia masuknya udah YouTuber. Kalau saya mah hanya sebagai media pembelajaran saja YouTube itu. amin. Bagi-bagi hasil YouTubernya Bang. Iya, nanti ngaliwatnya. Ah, Berat. cup, cup. Catat Nah, San. Cup, deal. Yuk, udah nggak ada yang tanyakan lagi? Udah, Bu. Kalau udah saya tutup perkuliahan hari ini ya. Supaya Ya, kalian Ibu. dapat kuota juga. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu meskipun waktunya saya majukan ya jadi lebih pagi. Semoga Iya, Bu. ilmunya bermanfaat dan jangan lupa dipelajari Amin. kembali materinya, Amin. pahami kembali. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Kanan Pak Nabi ma'alam tanah. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Bu. Kalau udah dapat YouTube-nya bagi-bagi ke A3 Ibu. Astagfirullahaladzim. Pin, balik pin. Pit, Iya, iya. jangan terlalu sampul lah kalau hidup lu. Iyo, jangan terlalu sempulang ngomire. Ya, Mak kamu. Macam mana Pak, kau gua ini, depe. Batak? Mana pula kawan? Kurang lagi di perjalanan deh. Abi lagi di Baik. perjalanan. Dadah, see you Bandung. Sampai ketemu di tahun depan.